Baiklah, saya akan mempresentasikan siklus akuntansi dari perusahaan jasa. Siklus akuntansi jasa yaitu terbagi dari 8 kategori. Yang pertama yaitu jurnal umum atau bisa disebut dengan jurnal entry atau general journal. Yang kedua yaitu buku besar, bisa disebut dengan ledger. Yang ketiga neraca saldo, bisa disebut dengan trial balance. Jurnal penyesuaian yaitu adjustment entry. Yang kelima kertas kerja atau bisa disebut dengan worksheet. Yang keenam laporan keuangan, bisa disebut dengan financial statement. Yang ketujuh jurnal penutup atau closing entry. Yang kedelapan jurnal pembalik atau reversing entry. Baik, kita masuk pada contoh dari akuntansi perusahaan jasa, yaitu pada salon Gen Z selalu bahagia selama bulan Desember 2023. Tanggal 1 Desember terjadi transaksi, yaitu Zizi sebagai pemilik menginvestasikan dana sebesar 50 juta rupiah sebagai modal awal salon. Tanggal 2 Desember perusahaan membayar sebesar 10 juta rupiah untuk sewa ruko selama 4 bulan. Tanggal 3 Desember dibeli sampo, Harmas, dan lain-lain seharga 2 juta rupiah. Tanggal 4 Desember perusahaan membeli peralatan seharga 10 juta rupiah, dibayar tunai sebesar 4 juta rupiah, sisanya kemudian. Tanggal 10 Desember diterima tunai seharga 3,5 juta rupiah atas pemberian jasa kepada pelanggan. Tanggal 11 Desember diselesaikan pekerjaan senilai 1.800.000 rupiah baru akan dibayar seminggu ke depan. Tanggal 15 Desember seorang konsumen membayar 500.000 rupiah untuk jasa salon. Tanggal 18 Desember diterima pelunasan tagihan dari konsumen. Tanggal 25 Desember perusahaan membayar 1 juta rupiah untuk biaya listrik, air, dan telepon. Tanggal 28 Desember Zizi mengambil uang perusahaan sebesar 1.700.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Baik, kita masuk pada siklus akuntansi yang pertama, yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Adapun akun perusahaan jasa yaitu yang pertama harta atau aktiva atau aset. Harta atau aktiva atau aset terbagi menjadi kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka yang termasuk sewa, iklan, asuransi, tanah, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan,
kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, mesin, akumulasi penyusutan mesin, hak paten, hak cipta, hak merek, dan lain-lain. Yang kedua yaitu utang atau kewajiban atau liability yang terbagi menjadi utang usaha diterima di muka, dibagi menjadi pendapatan dan sewa, utang gaji, utang bunga, utang pajak, utang bank. Yang ketiga yaitu pendapatan atau revenue. Pendapatan atau revenue dibagi menjadi pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan lain-lain. Yang keempat yaitu modal, ekuitas, equity. Modal, ekuitas, equity dibagi menjadi modal yang diisi nama pemilik, prive yang diisi nama pemilik juga. Yang ketujuh, beban atau expense. Beban atau expense dibagi menjadi beban gaji, beban sewa, beban listrik, air dan telepon, beban bunga, beban pajak, beban lain-lain. Baik, kita masuk pada penjurnalan, yaitu pada transaksi yang pertama, yaitu Zizi sebagai pemilik. Kita masuk pada jenis akun dulu, mengenal jenis akun. Harta atau aktiva atau aset bertambah di debit, berkurang di debit. Utang atau kewajiban bertambah di kredit, berkurang di kredit. Modal atau ekuitas bertambah di kredit, berkurang di kredit. Pendapatan berkurang di kredit, bertambah di kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di debit. Prive bertambah di debit, berkurang di debit. Baik, kita masuk pada transaksi yang pertama, yaitu Zizi sebagai pemilik menginvestasikan dana sebesar 50 juta rupiah sebagai modal awal salon. Dengan analisis, kas bertambah 50 juta di debit, modal Zizi bertambah 50 juta di kredit. Dengan jurnal umumnya sebagai berikut. Tanggal 1 Desember dengan akun kas di debit sebesar 50 juta rupiah, modal Zizi di kredit sebesar 50 juta rupiah yang disebut sebagai modal awal. Membayar sebesar 10 juta untuk sewa ruko selama 4 bulan. Analisisnya yaitu kas bertambah 10 juta di kredit, sewa dibayar di muka bertambah 10 juta di debit. Berikut jurnalnya yaitu tanggal 2 Desember dengan akun sewa dibayar di muka di debit sebesar 10 juta rupiah, kas di kredit sebesar 10 juta rupiah dengan akun bayar sewa. Baik, masuk ke transaksi berikutnya, yaitu dibeli sampo, hair mask, dan lain-lain seharga 2 juta rupiah dengan analisis kas berkurang 2 juta rupiah di kredit, perlengkapan bertambah 2 juta rupiah di debit. Dengan jurnalnya yaitu tanggal 2 Desember, akun perlengkapan di debit sebesar 2 juta rupiah, kas di kredit sebesar 2 juta rupiah dengan akun beli perlengkapan.
Baik, masuk pada transaksi berikutnya. Perusahaan membeli peralatan sebesar 10 juta rupiah, dibayar tunai sebesar 4 juta, sisanya kemudian. Dengan analisis, peralatan bertambah 10 juta di debit, kas bertambah 4 juta di kredit, utang usaha bertambah 6 juta di kredit. Dengan jurnal tanggal 2 Desember, dengan akun peralatan di debit sebesar 10 juta rupiah, kas di kredit sebesar 4 juta rupiah, utang usaha di kredit sebesar 6 juta rupiah. Transaksi berikutnya yaitu diterima tunai seharga 3.500.000 rupiah atas pemberian jasa kepada pelanggan. Dengan analisis, kas bertambah 3,5 juta di debit, pendapatan jasa bertambah 6 juta di kredit. Dengan jurnal umumnya tanggal 2 Desember, akun kas di debit sebesar 3.500.000 rupiah, pendapatan jasa di kredit sebesar 3.500.000 rupiah, dengan akun terima pendapatan. Baik, transaksi berikutnya yaitu diselesaikan pekerjaan senilai 1.800.000 rupiah, baru akan dibayar seminggu ke depan. Dengan analisis, piutang usaha bertambah 1,8 juta di debit, pendapatan jasa bertambah 1,8 juta di kredit. Dengan jurnalnya tanggal 11 Desember, dengan akun piutang usaha di debit sebesar 1.800.000 rupiah, pendapatan jasa di kredit sebesar 1.800.000 rupiah, dengan akun piutang pendapatan. Baik, kita masuk pada transaksi berikutnya. Seorang konsumen membayar 500.000 rupiah untuk jasa salon. Dengan analisis, kas bertambah 500.000 rupiah di debit, pendapatan jasa bertambah 500.000 rupiah di kredit. Dengan jurnal tanggal 15 Desember, akun kas di debit sebesar 500.000 rupiah, pendapatan jasa di kredit sebesar 500.000 rupiah, dengan akun terima pendapatan. Baik, kita masuk pada transaksi berikutnya. Zizi mengambil uang perusahaan sebesar 1.700.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Dengan analisis, kas berkurang 1,7 juta di kredit, prive bertambah 1,7 juta di debit. Dengan jurnal tanggal 28 Desember, dengan akun prive di debit sebesar 1.700.000 rupiah, kas di kredit sebesar 1.700.000 rupiah, dengan akun pengambilan pribadi. Berikut komponen jurnal umum, yaitu judul laporan, terdiri atas 3 baris. Informasi laporan, halaman jurnal ditulis di bagian atas laporan. Kolom ref, saat pengisian jurnal umum awal memang dikosongkan. Berikut
Berikut jurnal umum Salon Gen Z Selalu Bahagia bulan Desember 2023. Tanggal 1 Desember, kas di debit 50 juta rupiah, modal Zizi di kredit 50 juta rupiah. Tanggal 2 Desember, sewa dibayar di muka di debit 10 juta rupiah, kas di kredit 10 juta rupiah. Tanggal 3 Desember, perlengkapan di debit 2 juta rupiah, kas di debit di kredit 2 juta rupiah. Tanggal 4 Desember, peralatan di debit 10 juta rupiah, kas di kredit 4 juta rupiah, utang usaha di kredit 6 juta rupiah. Tanggal 10 Desember, kas di debit 3.500.000 rupiah, pendapatan jasa di kredit 3.500.000 rupiah. 11 Desember, piutang usaha di debit 1.800.000 rupiah, pendapatan jasa di kredit sebesar 1.800.000 rupiah. 15 Desember, kas di debit sebesar 500.000 rupiah, pendapatan jasa di kredit 500.000 rupiah. 18 Desember, kas di debit 1.800.000 rupiah, piutang usaha di kredit 1.800.000 rupiah. 25 Desember, beban listrik, air dan telepon di debit 1 juta rupiah, kas di kredit 1 juta rupiah. 28 Desember, Prive Zizi di debit 1.700.000 rupiah, kas di kredit 1.700.000 rupiah. Jumlahnya yaitu sebesar 80.600.000 rupiah di debit, di kredit sebesar 80.600.000 rupiah juga. Baik, kita masuk ke siklus akuntansi yang kedua, yaitu buku besar. Buku besar adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Begini bentuk buku besar T, yaitu terdiri dari buku besar bersaldo 3 kolom dan buku besar bersaldo 4 kolom. Buku besar bersaldo 3 kolom yaitu tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Buku besar bersaldo 4 kolom, tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo debit, saldo kredit. Baik, kita masuk pada jurnal umum memposting ke buku besar. Yang pertama yaitu jurnal umum tanggal 1 Desember, kas di debit sebesar 50 juta rupiah, modal Zizi di kredit 50 juta rupiah dengan nama akun modal awal, diposting pada buku besar pada bagian kas tanggal 1 Desember, modal awal di debit sebesar 50 juta rupiah, saldo debit 50 juta rupiah. Masuk pada tanggal 2 Desember, yaitu sewa dibayar di muka di debit 10 juta rupiah, kas di kredit 10 juta rupiah dengan nama akun bayar sewa, diposting pada buku besar Salon Gen Z Selalu Bahagia bulan Desember 2023 pada kas tanggal 2 Desember, bayar sewa di kredit 10 juta rupiah. Saldo debitnya menjadi 40 juta rupiah, yaitu 50 juta rupiah dikurang 10 juta rupiah. Baik, begini semua buku besar dari transaksi tanggal 1 Desember sampai tanggal 28 Desember, yaitu pada kas, jurnal umum dan buku besarnya. Tanggal 1 Desember, modal awal di debit 50 juta rupiah, saldo debitnya 50 juta rupiah.
2 Desember bayar sewa di kredit 10 juta rupiah, saldo debitnya menjadi 40 juta rupiah. Tanggal 3 Desember beli perlengkapan di kredit 2 juta rupiah, saldo debitnya menjadi 38 juta rupiah. Tanggal 4 Desember beli peralatan di kredit 4 juta rupiah, saldo debitnya menjadi 34 juta rupiah. Tanggal 10 Desember terima pendapatan di debit sebesar 3.500.000 rupiah, saldo debitnya bertambah menjadi 37.500.000 rupiah. Tanggal 15 Desember diterima pendapatan lagi di debit sebesar 500.000 rupiah, saldo debitnya bertambah menjadi 38 juta rupiah. Tanggal 18 Desember pelunasan piutang di debit bertambah 1.800.000 rupiah, saldo debitnya bertambah 39.800.000 rupiah. Tanggal 25 Desember bayar beban listrik, air, dan telepon di kredit 1 juta rupiah, saldo debitnya berkurang menjadi 38.800.000 rupiah. Tanggal 28 Desember pengambilan pribadi di kredit sebesar 1.700.000 rupiah, saldo debitnya berkurang menjadi 37.100.000 rupiah. Posting pada buku besar dilakukan baris per baris dan berurutan agar menghindari kesalahan pada posting buku besar. Baik, berikut jurnal umum diposting pada buku besar, yaitu 11 Desember piutang usaha sebesar 1.800.000 di debit, pendapatan jasa di kredit 1.800.000 rupiah. Tanggal 18 Desember kas di debit 1.800.000 rupiah, piutang usaha di kredit 1.800.000 rupiah, diposting pada buku besar bagian piutang usaha, yaitu piutang pendapatan di debit 1.800.000 rupiah, pelunasan piutang di kredit 1.800.000 rupiah, saldo debitnya menjadi 1.800.000 rupiah dan saldo debitnya menjadi 0 rupiah. Posting buku besar dari jurnal umum perlengkapan di debit 2 juta rupiah, kas di kredit 2 juta rupiah, posting pada buku besar pada bagian perlengkapan. Tanggal 3 Desember beli perlengkapan di debit sebesar 2 juta rupiah, saldo debitnya 2 juta rupiah. Jurnal umum tanggal 2 Desember sewa dibayar di muka di debit 10 juta rupiah, kas di kredit 10 juta rupiah. Posting pada buku besar pada bagian sewa dibayar di muka, tanggal 2 Desember bayar sewa di debit 10 juta rupiah, saldo debit sebesar 10 juta rupiah. Jurnal umum tanggal 4 Desember peralatan di debit 10 juta rupiah, kas di kredit 4 juta rupiah, utang usaha di kredit 6 juta rupiah, posting pada buku besar pada bagian peralatan. Tanggal 4 Desember beli peralatan di debit 10 juta rupiah, saldo di debit 10 juta rupiah. Jurnal umum tanggal 1 Desember kas di debit 50 juta rupiah, modal Zizi 50 juta rupiah, posting pada buku besar modal Zizi. Tanggal 1 Desember modal awal di kredit 50 juta rupiah, saldo kredit 50 juta rupiah. Jurnal umum tanggal 28 Desember Prive Zizi debit 1.700.000, kas di kredit 1.700.000, posting pada buku besar Prive Zizi tanggal 28 Desember. Keterangannya pengambilan pribadi di debit 1.700.000 rupiah, saldo debit
sebesar Rp1.700.000. Jurnal umum tanggal 10 Desember, kas di debit 3.500.000, pendapatan jasa di kredit 3.500.000. Tanggal 11 Desember, piutang usaha di debit Rp1.800.000. Tanggal 11 Desember, pendapatan jasa Rp1.800.000. Tanggal 15 Desember, kas di debit Rp500.000. Pendapatan jasa di kredit Rp500.000. Posting pada buku besar yaitu pendapatan jasa. Tanggal 10 Desember, terima pendapatan di kredit Rp3.500.000. Tanggal 10 Desember, di kredit Rp1.800.000, saldo di kreditnya menjadi Rp5.300.000. Tanggal 15 Desember, terima pendapatan di kredit Rp500.000, saldo kreditnya menjadi Rp5.800.000. Jurnal umum tanggal 25 Desember, beban listrik, air, dan telepon di debit 1 juta, kas di kredit 1 juta. Posting pada buku besar bagian beban listrik, air, dan telepon. Tanggal 25 Desember, bayar beban LAT di debit 1 juta, saldo debitnya 1 juta. Baik, kita masuk pada siklus akuntansi yang ketiga, yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu lembar kerja pembukuan yang di dalamnya saldo-saldo seluruh buku besar disusun menjadi jumlah kolom rekening debit dan kredit yang sama besarnya. Neraca saldo yang pertama yaitu pendapatan jasa. Tanggal 10 Desember, terima pendapatan di kredit Rp3.500.000, saldo kreditnya Rp3.500.000. Tanggal 11 Desember, piutang pendapatan di kredit Rp1.800.000, saldonya menjadi Rp5.300.000. Tanggal 15 Desember, terima pendapatan di kredit sebesar Rp500.000, saldo di kreditnya menjadi Rp5.800.000. Saldo akhirnya menjadi Rp5.800.000. Baik, begini neraca saldo salon Genzi selalu bahagia per 31 Desember 2023. Kas di debit Rp37.100.000, piutang usaha Rp0, perlengkapan di debit Rp2 juta, sewa dibayar terbuka di debit Rp10 juta, peralatan di debit Rp10 juta, utang usaha di kredit Rp6 juta, modal Zizi di kredit sebesar Rp50 juta, prive Zizi sebesar di debit sebesar Rp1.700.000, pendapatan jasa di kredit sebesar Rp5.800.000, beban listrik, air, dan telepon di debit Rp1 juta, jumlah debit Rp61.800.000, jumlah kredit yaitu Rp61.800.000. Melihatnya debit dan kreditnya berjumlah sama, jadi kita lanjut ke siklus akuntansi yang keempat. Kita masuk ke siklus akuntansi yang keempat, yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo di buku besar guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode. Berikut informasi untuk menyusun jurnal penyesuaian. Salon Genzi selalu bahagia tanggal 31 Desember dengan transaksi
Perlengkapan masih tersisa sebesar 800.000. Tanggal 31 Desember, transaksi sewa bulan telah digunakan 1 bulan dari total 4 bulan seharusnya. Tanggal 31 Desember, peralatan diestimasikan menyusut sebesar Rp700.000. Tanggal 31 Desember, perusahaan memiliki tanggungan gaji yang belum dibayarkan ke karyawan sebesar Rp2 juta. Tanggal 31 Desember, pekerjaan yang telah diselesaikan ditagihkan kepada konsumen sebesar Rp4 juta. Baik, berikut transaksi jurnal penyesuaiannya. Transaksi yang pertama yaitu sewa bulan telah digunakan 1 bulan dari total 4 bulan seharusnya. Analisisnya, beban sewa bertambah 2,5 juta di debit, sewa dibayar di muka berkurang 2,5 juta di kredit. Ayat jurnal penyesuaiannya yaitu tanggal 31 Desember, beban sewa di debit Rp2.500.000, sewa dibayar di muka di kredit Rp2.500.000. Sebelumnya, jenis akun yaitu harta, aktiva atau aset bertambah di debit berkurang di kredit. Jenis akun utang kewajiban bertambah di kredit berkurang di debit. Modal ekuitas bertambah di kredit berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit berkurang di kredit. Beban bertambah di debit berkurang di kredit. Prive bertambah di debit berkurang di kredit. Baik, kita masuk ke transaksi kedua. Perusahaan memiliki tanggungan gaji yang belum dibayarkan ke karyawan sebesar Rp2 juta. Analisisnya, beban gaji bertambah 2 juta di debit, utang gaji bertambah 2 juta di kredit. Ayat jurnal penyesuaiannya yaitu tanggal 31 Desember, beban gaji di debit Rp2 juta, utang gaji di kredit Rp2 juta dengan akun gaji terhutang. Kita masuk transaksi yang ketiga. Pekerjaan yang telah diselesaikan ditagihkan kepada konsumen sebesar Rp4 juta. Analisisnya, piutang usaha bertambah 4 juta di debit, pendapatan jasa bertambah 4 juta di kredit. Ayat jurnal penyesuaiannya yaitu piutang usaha di debit Rp4 juta, pendapatan jasa di kredit Rp4 juta. Berikut ayat jurnal penyesuaian salon Gen Z selalu bahagia per 31 Desember 2023. Tanggal 31 Desember, beban perlengkapan di debit sebesar Rp1.200.000, perlengkapan di kredit Rp1.200.000. Perlengkapan terpakai. Beban sewa di debit Rp2.500.000, sewa dibayar di muka di kredit Rp2.500.000 dengan akun sewa terpakai. Beban penyusutan peralatan di debit Rp700.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp700.000. Beban gaji di debit Rp2 juta, utang gaji di kredit Rp2 juta. Piutang usaha di debit Rp4 juta, pendapatan jasa di kredit Rp4 juta dengan akun tentang pendapatan. Jumlah debit sebesar Rp10.400.000, jumlah
kredit sebesar Rp10.400.000. Baik, kita masuk ke posting buku besarnya. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember, beban sewa di debit Rp2.500.000, sewa dibayar di muka di kredit Rp2.500.000. Posting pada buku besar pada bagian beban sewa, yaitu dengan keterangan sewa terpakai di debit Rp2.500.000, saldo debit sebesar Rp2.500.000. Pada bagian sewa dibayar di muka, tanggal 2 Desember bayar sewa sebesar Rp10 juta, saldo di debit Rp10 juta. Tanggal 31 Desember sewa terpakai di kredit Rp2.500.000, saldo debitnya menjadi Rp7.500.000. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember dengan beban penyusutan peralatan di debit Rp700.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp700.000. Posting pada buku besar pada bagian beban penyusutan peralatan dengan penyusutan peralatan di debit sebesar Rp700.000, saldo debit sebesar Rp700.000. Pada bagian akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp700.000. Jurnal penyesuaian beban gaji di debit Rp2 juta, utang gaji di kredit sebesar Rp2 juta dengan akun gaji terutang. Posting pada buku besar pada bagian beban gaji, yaitu gaji terutang di debit sebesar Rp2 juta, saldo di debit sebesar Rp2 juta. Utang gaji sebesar gaji terutang di kredit sebesar Rp2 juta, saldo kredit Rp2 juta. Jurnal penyesuaian piutang usaha di debit Rp4 juta, pendapatan jasa di kredit Rp4 juta. Posting pada buku besar piutang usaha, pelunasan piutang di kredit Rp1.800.000, saldo debitnya 0. Piutang pendapatan di debit Rp4 juta, saldo di debitnya Rp4 juta. Pada bagian pendapatan jasa, tanggal 15 Desember terima pendapatan di kredit sebesar Rp500.000, saldo kreditnya Rp5.800.000. Tanggal 31 Desember piutang pendapatan di kredit sebesar Rp4 juta, saldo di kreditnya menjadi Rp9.800.000. Beginilah bentuk dari neraca saldo disesuaikan. Salam Gen Z selalu bahagia per 31 Desember 2023. Kas di debit Rp37.100.000, piutang usaha di debit Rp4 juta, perlengkapan di debit Rp800.000, sewa dibayar di muka Rp7.500.000, peralatan di debit Rp10 juta, akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp700.000, utang usaha di kredit Rp6 juta, utang gaji di kredit Rp2 juta, modal ZIZI di kredit Rp50 juta. Prive ZIZI di debit Rp1.700.000, pendapatan jasa di kredit Rp9.800.000, beban gaji di debit Rp2 juta, beban sewa di debit Rp2.500.000, beban listrik, air dan telepon di debit Rp1 juta,
Beban perlengkapan di debit Rp1.200.000. Beban penyusutan peralatan di debit Rp700.000. Jumlah debitnya sebesar Rp68.500.000. Jumlah kredit sebesar Rp68.500.000. Baik, kita masuk ke siklus akuntansi yang kelima, yaitu kertas kerja. Kertas kerja adalah dokumen berbentuk kolom yang berfungsi sebagai alat penyusunan laporan keuangan. Begini bentuk kertas kerja salon Gen Z. Selalu bahagia per 31 Desember 2023. Kas yang terdapat di kertas kerja yaitu akun, neraca saldo debit kredit, AJP debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, neraca debit kredit. Bisa kita lihat laba usaha yaitu di laba rugi sebesar Rp2.400.000, di neraca sebesar Rp2.400.000 juga, dengan jumlah Rp9.800.000. Di debit laba rugi kredit Rp9.800.000, neraca di debit Rp61.100.000, di kredit sebesar Rp61.100.000. Dilihat dari kertas kerja salon Gen Z selalu bahagia, terdapat laba usaha sebesar Rp2.400.000. Baik, kita masuk ke siklus akuntansi yang keenam, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisikan informasi formal dari aktivitas keuangan dan posisi keuangan bisnis dalam satu periode akuntansi. Dalam laporan keuangan dapat terbagi dari laporan laba rugi, yaitu laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Berikut laporan laba rugi dari salon Gen Z selalu bahagia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023. Semua data laporan keuangannya berasal dari neraca saldo yang disesuaikan sebelumnya. Bagian A yaitu pendapatan yaitu pendapatan jasa sebesar Rp9.800.000. Beban usaha yaitu beban gaji sebesar Rp2.000.000. Beban sewa sebesar Rp2.500.000. Beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp1.000.000. Beban perlengkapan sebesar Rp1.200.000. Beban penyusutan peralatan sebesar Rp700.000. Jumlah beban sebesar Rp7.400.000. Laba usahanya yaitu bagian A pendapatan dikurang bagian beban usaha, yaitu pendapatan sebesar Rp9.800.000 dikurang jumlah beban sebesar Rp7.400.000, didapat laba usaha sebesar Rp2.400.000. Baik, kita masuk ke siklus akuntansi yang kelima, yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana modal berubah dan penyebabnya.
Laporan perubahan modal salon Gen Z selalu bahagia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023. Laporan perubahan modal yaitu modal awal sebesar 50 juta rupiah, laba usaha sebesar 2.400.000 rupiah diambil dari laporan laba rugi tersebut yang di atas. Prive Zizi sebesar 1.700.000 rupiah, penambahan modal sebesar 700.000 rupiah, dan modal akhirnya menjadi modal awal ditambah penambahan modal yaitu 50 juta rupiah ditambah 700.000 rupiah, modal akhirnya sebesar 50.700.000 rupiah. Baik, kita masuk ke siklus akuntansi yang ke-6, yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Berikut laporan posisi keuangan salon Gen Z selalu bahagia per 31 Desember 2023. Sebelumnya, laporan posisi keuangan dulu dikenal dengan nama neraca atau balance sheet, tapi sekarang sudah diubah menjadi laporan posisi keuangan. Bagian A, harta, yang terdapat harta lancar, yaitu kas sebesar 37.100.000 rupiah, piutang usaha sebesar 4 juta rupiah, perlengkapan sebesar 800.000 rupiah, sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000 rupiah. Jumlah harta lancarnya yaitu 49.400.000 rupiah. Harga tetapnya yaitu peralatan 10 juta rupiah, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 700.000 rupiah. Jumlah harta tetapnya menjadi 9.300.000 rupiah. Jumlah harta keseluruhannya yaitu jumlah harta lancar ditambah jumlah harta tetapnya yaitu 49.400.000 rupiah ditambah 9.300.000 rupiah. Jumlah hartanya sebesar 58.700.000 rupiah. Bagian B, utang dan modal. Utang yaitu utang usaha sebesar 6 juta rupiah, utang gaji sebesar 2 juta rupiah, jumlah utangnya yaitu 8 juta rupiah. Modal Zizi yaitu 50.700.000 rupiah diambil dari laporan perubahan modal sebelumnya. Jumlah utang dan modal yaitu diambil dari jumlah utang ditambah modal Zizi yaitu 50.700.000 rupiah ditambah 8 juta menjadi jumlah utang dan modalnya yaitu menjadi 58.700.000 rupiah. Masuk ke siklus akuntansi yang ke-7 yaitu laporan jurnal penutup. Laporan jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun pada laporan laba rugi dan akun prive oleh pemilik. Sebelum kita masuk ke jurnal penutup salon Gen Z selalu bahagia, kita perlu mengetahui urutan jurnal penutup. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua yaitu beban, yang ketiga laba rugi, yang keempat prive. Baik, kita masuk ke jurnal penutup salon Gen Z selalu bahagia per 31 Desember 2023. Pendapatan jasa di debit 9.800.000 rupiah, ikhtisar laba rugi di kredit 9.800.000 rupiah,
Ikhtisar laba rugi di debit Rp7.800.000, beban gaji di kredit sebesar 2 juta, beban sewa di kredit sebesar 2.500.000, beban listrik, air, dan telepon di kredit sebesar 1 juta, beban perlengkapan di kredit sebesar 1.200.000, beban penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp700.000. Ikhtisar laba rugi di debit sebesar Rp2.400.000. Modal Zizi di kredit sebesar Rp2.400.000. Modal Zizi di kredit Rp1.700.000. Prive Zizi di kredit sebesar Rp1.700.000. Jumlah debitnya yaitu Rp21.300.000. Jumlah kreditnya yaitu sebesar Rp21.300.000. Jurnal penutup diposting pada buku besar yaitu pendapatan jasa, yaitu di bagian pendapatan jasa piutang pendapatan di kredit sebesar 4 juta, menutup akun di debit sebesar Rp9.800.000. Saldo kreditnya menjadi Rp0. Ikhtisar laba ruginya yaitu menutup akun pendapatan di kredit Rp9.800.000. Saldo kreditnya Rp9.800.000. Jam penutup tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi di debit Rp7.400.000. Diposting pada buku besar pada bagian ikhtisar laba rugi, menutup akun pendapatan di kredit Rp9.800.000. Menutup akun di debit Rp7.400.000. Saldo kreditnya menjadi Rp2.400.000. Pada bagian beban gaji, menutup akun pendapatan di kredit Rp9.800.000. Menutup akun beban di debit Rp7.400.000. Saldo di kreditnya menjadi Rp2.400.000. Posting pada buku besar pada beban sewa yaitu sewa terpakai di debit Rp2.500.000. Menutup akun beban di kredit Rp2.500.000. Saldo debitnya menjadi Rp0. Beban listrik, air, dan telepon tanggal 25 Desember bayar beban LAT di debit 1 juta. Tanggal 31 Desember menutup akun beban di kredit 1 juta. Saldo debitnya menjadi Rp0. Posting buku besar pada bagian beban perlengkapan. Perlengkapan terpakai di debit Rp1.200.000. Menutup akun beban di kredit Rp1.200.000. Saldo debitnya menjadi Rp0. Beban penyusutan peralatan di debit Rp700.000. Menutup akun beban Rp700.000. Saldo debitnya menjadi Rp0. Baik, berikut adalah neraca saldo setelah penutup Salon Gen Z Selalu Bahagia per 31 Desember 2023. Kas di debit sebesar Rp37.100.000. Piutang usaha di debit sebesar Rp4 juta. Perlengkapan di debit sebesar Rp800.000. Sewa dibayar di muka di debit sebesar Rp7.500.000. Peralatan di debit sebesar Rp10 juta. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp700.000.
Utang usaha dikredit sebesar 6 juta rupiah. Utang gaji dikredit sebesar 2 juta rupiah. Modal Zizi dikredit sebesar 50.700.000 rupiah. Jumlah dari debit sebesar 59.400.000 rupiah. Jumlah kredit yaitu sebesar 59.400.000 rupiah. Kita masuk ke siklus akuntansi yang ke-8, yaitu laporan jurnal pembalik. Laporan jurnal pembalik adalah jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan jurnal penyesuaian. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. Berikut jurnal pembalik dari Salon Genzi Selalu Bahagia per 2 Januari 2024. Sebelumnya kita mengetahui jurnal pembalik, pendapatan diterima, utang yang dibayar, pendapatan dicatat sebagai beban, pendapatan dicatat sebagai pendapatan. Dan kita masuk ke jurnal pembaliknya Salon Genzi Selalu Bahagia per 2 Januari 2024. Semuanya datanya diambil dari ayat jurnal penyesuaian pada siklus akuntansi sebelumnya. Tanggal 2 Januari utang gaji didebit 2 juta rupiah, beban gaji dikredit 2 juta rupiah, pendapatan jasa didebit 4 juta rupiah, piutang usaha dikredit 4 juta rupiah, jumlah didebit 6 juta rupiah, jumlah dikredit 6 juta rupiah. Jurnal pembalik utang gaji didebit 2 juta, beban gaji dikredit 2 juta. Posting pada buku besarnya yaitu utang gaji terutang dikredit sebesar 2 juta rupiah, saldo kreditnya 2 juta rupiah. Membalik gaji terutang di debit 2 juta rupiah, saldo di debit kreditnya menjadi 0 rupiah. Beban gaji yaitu menutup akun beban di kredit 2 juta, membalik beban gaji di kredit 2 juta, saldo kreditnya menjadi 2 juta rupiah. Jurnal pembalik tanggal 2 Januari utang gaji 2 juta, Baik, kita masuk ke neraca saldo setelah pembalik Salon Genzi Selalu Bahagia per 2 Januari 2024. Yaitu ini adalah akhir dari satu siklus akuntansi perusahaan jasa, sekaligus dasar untuk pencatatan periode selanjutnya. Kas didebit sebesar 37.100.000 rupiah. Perlengkapan didebit sebesar 800.000 rupiah, sewa dibayar di muka 7.500.000 rupiah, peralatan didebit sebesar 10 juta rupiah, akumulasi penyusutan dikredit sebesar 700.000 rupiah, utang usaha dikredit sebesar 6 juta rupiah, modal Zizi dikredit sebesar 50.700.000 rupiah, pendapatan jasa didebit sebesar 4 juta rupiah, beban gaji dikredit sebesar 2 juta rupiah, jumlah debitnya sebesar 59.400.000 rupiah, jumlah kreditnya sebesar 59.400.000 rupiah. Baik, begitulah bentuk siklus akuntansi perusahaan jasa dan contohnya. Sekian, terima kasih.